Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi bersama-sama dalam insya Allah keadaan sehat semua ya anak-anak. Meskipun kita berjauhan dalam masa pandemi, insya Allah kita tetap semangat belajar, semangat thalabul ilmi dengan melalui pembelajaran daring ini. Semangat, sehat, dan tetap bahagia. Ya, anak-anak, dalam pembelajaran daring ini, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan harapan semoga berjalan dengan lancar dan semua dalam keadaan sehat, bisa berjumpa lagi di Pondok Pesantren Krapyak, alma mater cinta kita MTS Ali Maksum. Jangan lama lagi, semoga pandemi ini segera berakhir dengan cepat dan kita pun bisa kembali semuanya berkumpul dengan guru-guru kita yang tercinta, alma mater kita yang tentunya sangat kita kangenin ya, suasana bersama-sama dalam keberkahan gitu ya. Kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca Umul Kitab Ilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalan bukan dengan Bu Ade karena semuanya mungkin sudah tahu siapa Bu Ade, dari mana, rumahnya di mana. Udah ada yang sering mungkin ke rumah ya. Bisa boleh setelah kita jumpa lagi di sini, boleh main ke rumah Bu Ade, cerita tentang kegiatan kalian di rumah selama berapa hari, berapa bulan di rumah ya. Masya Allah, tentunya sangat menyenangkan berkumpul dan keluarga masing-masing, tapi juga sangat merindukan suasana yang ada di sekolah maupun di pesantren ya. Ya, baiklah kita lanjutkan untuk bahasa Arab. Kali ini Bu Ade akan memberikan kontrak kerja ya, tentunya sama seperti kelas 7 yang dulu sudah kita lalui bersama dalam 2 semester ya. 2 semester tapi tidak sempurna. Mudah-mudahan kedepannya sempurna dan berjalan dengan lancar. Bahasa Arab kelas 8 itu ini perkenalan guru, ini nama ibu, alamatnya di sini. Oh iya, KKM-nya untuk kelas 8 naik ya dari kelas 7. Kelas 7 70, untuk kelas 8 semester pertama ini atau semester gasal KKM-nya 74. Nah, ini kontrak kerjanya. Penilaian yang diambil itu diantaranya tatap muka, tugas-tugas yang harus kalian perhatikan dan kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline waktunya. Ada ulangan harian, ada ujian blok, ujian tengah semester, juga ujian semester tentunya, yaitu semuanya sudah mafhum. Terus juga, dan jangan lupa anak-anak, sudah seperti biasanya dari tahun ke tahun, dari semenjak Bu Ade belajar bersama anak-anak di sini, mata pelajaran bahasa Arab, bukunya hanya satu. Hanya satu untuk buku pelajaran bahasa Arab, tidak dicampur dengan yang lain ya, karena nanti bisa ngeles, ditanya mana tugasnya, oh sudah dikerjakan Bu, tapi di buku satunya sudah dikerjakan Bu, tapi ketinggalan di buku yang lainnya. Itu tidak ada kamus seperti itu. Jadi bukunya hanya satu, mata pelajaran bahasa Arab yang gurunya Bu Ade, tidak yang lain ya, gitu ya. Nah, itu kontrak kerjanya ya, KKM 74, bukunya hanya satu. Ya. Selanjutnya materi bahasa Arab untuk kelas 8 yang akan kita bahas selama semester depan ini, semester gasal ini ya.
Tentunya yang pertama itu bab pertama ada as-sa'ah, akan mempelajari tentang jam ya. Yang kedua ada yaumiyatuna fil madrasah wa yaumiyatuna fil baiti. Aktivitas kita sehari-hari di sekolah dan aktivitas kita sehari-hari di rumah bagaimana. Nah, itu nanti kita akan dibawa bercerita tentang kegiatan kita sehari-hari di madrasah seperti apa. Di kegiatan kita di rumah menceritakan kegiatan kita selama kemarin masa pandemi di rumah. Itu sangat menarik sekali tentunya ya. Nah, itu akan kita bahas di bab kedua. Bab ketiga adalah al-mihnah. Apa sih al-mihnah itu? Al-mihnah adalah profesi. Kita harus tahu kita tahu profesi di dunia ini banyak sekali ya. Di antaranya pelajar, guru, dokter, pedagang, pilot dan lain sebagainya. Ini kan kita pelajari, kita bahas bersama-sama tentunya dengan Bu Ade di semester gasal ini ya. Sekarang untuk pembelajaran ini langsung belajar ya, karena sudah paham semua siapa Bu Ade ya, sudah paham, sudah familiar. Sekarang kita masuk dengan pelajaran pembahasan yang pertama. Nah, kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ya, karena memang daripada kita jenuh hanya bermain HP, geluntang-geluntung. Ini ya, kita belajar bersama-sama dengan bergembira, dengan hati yang senang, jangan ada paksaan tentunya ya. Ad-darsul awal yang kita bahas adalah konsepnya yang nanti dalam asa ini adalah mufrodat, hiwar, ada kiro'ah, bacaan untuk sementara. Hiwar kita masukkan lagi di semester ini ya, karena kegiatan PU biasanya ada hiwar atau percakapan, itu di cancel dulu sementara. Nanti ada lagi juga kegiatan PU yang akan membahas lebih dalam tentang mufrodat dan hiwar. Nah, ini sementara pembelajaran daring, Bu Ade berikan dulu mufrodatnya, hiwarnya, kemudian kiro'ah, bacaan gitu ya, tarkib, struktur kalimat seperti biasa Bu Ade menerangkan kalimat-kalimatnya itu ya, atau dari segi nahu sorofnya, tapi tidak mendetail membahas nahu dan sorofnya, karena nahu sudah ada dibahas dengan pelajaran sendiri ya, dengan gurunya sendiri, tentunya lebih gamblang. Sorof juga demikian, tapi dalam bahasa Arab itu hanya aplikasinya, mengaplikasikan atau mempraktekkan dengan yang ada dalam kiroah maupun hiwarnya. Yang terakhir tentunya adalah itu tadrib atau latihan setelah kita ada pembelajaran mufrodat, hiwar, kiroah. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak bisa memahami belum apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberikan sama Bu Ade. Sudah bisa dengan, kalau bisa melalui latihan atau tadrib berarti anak-anak sudah bisa menguasai atau sudah mampu. Kalau yang belum bagaimana Bu? Silakan tanya. Bu Ade kalau ditanya itu senang banget. Kenapa? Anak-anak bisa bertanya itu sudah dia sudah mendapatkan ilmu tersendiri. Berarti dia sudah paham karena dengan adanya kemampuan bertanya. Itu ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Ya. Selanjutnya tujuan apa sih? Tujuannya kita mempelajari di bab ini, yaitu bab as-sa'ah. Itu tujuannya agar anak-anak dapat mengetahui dan mengukur waktu sehingga bisa mengatur seluruh aktivitas sehari-hari. Mengetahui, mengukur waktu, kapan belajar, kapan sekolah, kapan mengaji ya kapan mandi, begitu, kapan waktunya tidur, itu harus sudah bisa memanage. Kalau kita bahasa kerennya gitu ya, memanage, mengatur, mengukur waktu sebaik-baik mungkin sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua, tentunya siswa dapat bertanya, memberikan informasi terkait dengan waktu atau jam dengan susunan adat tertibi yang benar. Kita akan dalam bab ini, bab asa ini, kita berhubungan dengan angka ya. Karena anak sudah paham kan, sudah hafal angka-angka, sudah Bu Ade beritahu ya.
Sudah menulis ya Bu, sudah nulis dari angka 1 sampai 100 ribuan, ditambah lagi dengan angka-angka yang contoh-contoh yang sudah Bu Ade berikan. Masih ingat ya? Nah, itu harus selalu dihafal. Ya, karena dalam jam itu angkanya ada 12, angka 1 sampai 12 harus selalu dihafal. Tapi nanti ada bedanya. Apa sih bedanya antara angka dengan urutan-urutan angka dalam jam? Itu ada bedanya. Yaitu yang terpenting intinya itu dari angka yang sudah Bu Ade berikan, sudah kalian tulis tentunya itu tetap dipakai. Apalagi dalam jam juga ada istilah menit ya. Menit itu 60 menit. Atau kalau 10 menit bagaimana, 5 menit bagaimana, 15 menit bagaimana. Itu tetap kalian harus hafal angka-angka yang sudah kalian tulis dari angka 1 sampai 100 tuh ya. Ya, sekarang ini mufradatnya. Kita masuk materi inti. Ini mufradat tentang jam. Kalian coba lihat sini ada jam 1, jam 2, 3, 4, 5. Masih ingat angka-angka 1 sampai angka 10? Coba kita mufradatkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun, satu, isnaini, dua, salasatun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sitatun, enam, sab'atun, tujuh, samaniyatun, delapan, tis'atun, 9, asyaratun, 10, sifrun, mesti lali sifrun ya ta? Itu angka itu jangan sampai lupa, itu dibawa terus, nanti kelas 8, kelas 9 dipakai lagi Bu, dipakai. Dipakai. Kita kemarin sudah belajar tentang unwan, di situ ada alamat, ada telepon, kan semuanya belajar angka. Kita belajar jam juga berawal dari angka. Kok ini beda ya Bu ya? Sitatun kok jadi sadisatun bagaimana? Nah ya, ini anak-anak, untuk jam itu menggunakan wazan fa'ilun. Jadi dari kata wahidun 1 jadi wahidatun. 2, kalau 2 tadi kita memufradatkan bagaimana? Wahidun 1 isnaini ya. Karena kalau jam dirubah ke wazan fa'il menjadi as-saniyatu. Kalau angka biasa salasatun 3. Kalau jam as-salisatu. Jam 1 as-sa'atul wahidatu. Jam 2 as-sa'atus saniyatu. Jam 3 as-sa'atus salisatu. Pasti ada bedanya karena menunjukkan urutan angka. Jam ke-1, jam kedua gitu ya. Jam 4 as-sa'atur rabi'atu. Jam kelima as-sa'atul khamisatu. Kalau angka biasa khamsatun 5. Jadi ingat khamsatun ya. Masya Allah, semoga cepat berlalu pandemi ini, kita bisa berjumpa dengan guru-guru kita yang Masya Allah gitu ya. Sekarang yang jam 6 bagaimana jadinya? As-sa'atus sadisatu. Iya, bukan as-sa'atut apa itu ya? Itu bukan. Kalau angka 6 itu sitatun, tapi untuk jam dirubah jadi as-sadisah. Kenapa Bu? Ya punya ngikutin ucapannya orang Arab seperti ini kaidahnya. Jadi tidak ada as-sa'atu tasi'atu, enggak ada sati tatu, enggak ada. Ini dirubah menjadi urutan angka seperti ini, as-sadisah. Jam 7 as-sa'atu sabi'ah. Jam 8 as-sa'atu tsaminatu. Ini harus bisa membedakan sa dan sa. Ini kemarin tuh banyak yang hafal. Aku hafal angka 1 sampai 10, tapi dalam penulisannya itu 3 jadi as-salisah, 2 as-saniyah. Itu padahal dilihat tulisannya pakainya sa, as-sa'atu tsamina ya. Jam 9 atau as-sa'atu tasi'ah.
Jam 10 as-sa'atul 'ashirah. Jam 11 as-sa'atul 11. Jam 12 as-sa'atus tsaniyata 'asyrah. Oh, ini kurang apa ini? Namanya kurang apa? Huruf taknya ini ya. Ini kurang huruf taknya. Aduh, ini kurang atasi atau ini maaf anak-anak ini kurang huruf tak marbutohnya ini ya. Nah, ini kurang huruf tak. Yang betul adalah as-sa'atu sabi'atu, as-sa'atu tasi'atu ya. Itu. Sekarang materi selanjutnya masih tentang mufradat. Ini lihat ada jam. Ada jam. Dalam mempelajari tentang jam kita mengenal 4 waktu. Ada pagi, apa pagi? Sobahan. Habis pagi siang. Siang apa siang? Naharon. Iya. Terus habis siang sore. Apa sore bahasa Arabnya? Masaan ya. Yang terakhir habis sore malam. Malam apa? Lailan. Ya. Jadi ada 4 waktu. Pagi atau sobahan, naharon, masaan, lailan, dengan aktivitasnya sendiri-sendiri, dan itu pengucapan pemberian informasi tentang waktu juga harus tepat, ya. Coba lihat di sini. Ini ada ini gambar pertama dari kiri ya, ini buku paketnya dilihatnya ini. Ya. Ini ada jam 1 lebihnya 15 menit. 15 menit itu bahasa Arabnya apa? Nah, ini bahasa Arabnya. Rubu'us sa'ati itu artinya 15 menit, ungkapan sendiri. Boleh tidak Bu dengan misalnya jam 1 15 menit boleh, tapi lebih baiknya karena sudah ada ungkapan, ini ungkapan yang lebih simpel, sudah jadi ungkapan ya pakainya ini. Jadi as-sa'atul wahidatu wa rubu'us sa'ah. Jam 1 lebih 1/4. Demikian juga yang untuk lebih 20 menit. 20 menit jadi thuluthus sa'ah. Thuluthus sa'ah. Itu 1/4 jam. Sepertiga jam, karena kita tahu dalam jam ini mulai sini ya, ini 60 menit. Kalau sepertiga jam kan 20 menit. Nah, boleh. Menurut saya lebih mudahnya menggunakan angka 20 menit, silahkan ya, sama saja, tapi hanya istilah atau ungkapan tentang jam, tidak ada salahnya ya. Ya, sulusus sa'ah boleh, sepertiga jam. Nah, ini berarti membacanya bagaimana ini anak-anak? Coba as-sa'atul wahidatu wa sulusus sa'ah. Ya. Sekarang lihat gambar 3. Ini ada menunjukkan jam 1 lebih 30 menit atau 30 menit itu sama dengan setengah jam. Ini ungkapannya dalam bahasa Arabnya nisfus sa'ah, setengah jam. Jadi ini cara membacanya as-sa'atul wahidatu wa nisfus sa'ah, jam 1 lebih 30 menit. Selanjutnya ada jam 1 tepat. Tepat ini jarum panjangnya di angka 12, jadi jam 1.00. Nah, ini coba bagaimana cara membacanya? As-sa'atul wahidatu naharon. Dicetakke. Dicetokke gini naharon, apakah jam 1 bengi apa jam 1 awan. Nah, nanti kalau disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya saya pulang sekolah jam 1, lah ini mestinya jam 1-nya siang. Ini harus diungkapkan di sini. As-sa'atul wahidatu naharon. Arji'u minal madrasah. Saya pulang dari sekolah fisa'atil wahidati titik-titik. Nah, ini harus dicetakke. Jadi jam 1 siang. Nah, ini mengenal 4 waktu. Nah, ini coba lihat sini ada gambar. Oh, mana tadi?
Nah, ini ada gambar. Ini ada gambar ono srengenge, srengenge wis mes lulup. Berarti ini menunjukkan waktu sore. Bahasa Arabnya masaan. Ini ada seorang bapak-bapak yang sholat malam dengan ada gambar bintang. Berarti ini menunjukkan waktu malam. Bahasa Arabnya laila. Nih ada mbak-mbak cantik. Siapa ini ya? Zahra. Zahra apa siapa ini? Loh, ini Zahra sama siapa ini? Sama Yasmin ya. Nah, ini ada di depan sekolah. Ini sekolahnya di mana ini? Nah, ini siang. Berarti kalau aktivitas sekolah adanya siang hari. Jadi menunjukkan waktu siang, bahasa Arabnya naharon. Nah, itu ya anak-anak mufradat tentang bahasa Arab dengan materi as-sa'ah. Materi as-sa'ah ini diulangi sekilas ya. Angka 1 jam 1 sampai jam 12 dengan merubah menjadi dari angka ke wazan fa'ilun sehingga berubah seperti ini ya. Jangan ingat. Dan angkanya ada istilah 1/4 jam, sepertiga jam, setengah jam, dan tepat. Jam tepat ini harus diikuti dengan diikuti dengan waktunya, waktu siang, sore, malam, atau siang ataupun paginya. Kalau itu menunjukkan waktu tepat. Misalnya as-sa'atu tas'ah, jam 9. Ini jam 9-nya 9 malam atau 9 pagi. Nah, itu disebutkan di sininya ya. Paham ya anak-anak? Ya. Sekarang di situ lihat ada al-ansyidah wa tadribat. Ini latihannya. Latihannya yang pertama silakan ini kerjakan ya, gua ditunggu. Tarjim ilal lughatil Indonesia wal lughatil Arabiyyah. Ini silakan dikerjakan, ditulis. Nah, ditulis as-sabi'ah. Ini cara mengerjakannya bagaimana? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kerjakan bahasa as-sabi'ah, jam. Ini jam berapa ini? Sabi'atun. Asal kata dari sab'atun, 7, samaniyatun, 8. Nah, berarti ini as-sabi'ah 7 ditulis di sini angka 7. Begitu ya, bisa ya, dan seterusnya. Ini yang angka-angka bagaimana? Angka-angka dikembalikan ke bahasa Arabnya. Ada angka 8. Nah, ini titik-titiknya diisi dengan bahasa Arabnya apa? 8. Nah, itu tulis di bawahnya. Ya, silakan bikin kotaknya yang harus dikotakin ya, harus dikotakin yang rapi karena Bu Ade nggak mau kalau bukunya nggak rapi, Bu Ade kembalikan, nggak mau ngoreksi. Nah, biasa kan? Iya, masa anaknya cantik-cantik kok bukunya nggak cantik, nggak rapi. Bukan Ali Maksum itu namanya. Gitu ya. Nah, teruskan. Latihan yang kedua, sil bainal adadi wa kitabati. Ya, ini sil itu maksudnya jodohkan. Ini dijodohkan dengan angka yang ada di bawahnya. Ini sesuai enggak ini? As-sabi'ah. Tadi as-sabi'ah berapa? 7. Kok ininya 8? Ininya 9. Berarti salah. Harus ditulis di sininya. Di sini, di kotak kecil ini. Kotak kecil ini untuk jawabannya as-sabi'ah, tulis di sini 7. Nah, begitu ya. Di sini juga ar-rabi'ah, kok gambarnya atasnya kok 3. Padahal harusnya berapa rabi'ah? 4. Tulis di sini 4. Nah, begitu paham ya. Jadi soalnya ini Arabnya ini soalnya jawabannya ada yang bawah ini sampai sana terus itu. Ini soalnya yang tengah ini yang di blok warna pink pink ini namanya krem ini ya. Ini jawabannya. Silakan menulis jawabannya di kotak kecil ini. Paham? Ya. Buat ditunggu hasil kerja, hasil mengerjakan tugasnya. Nanti silakan dikumpulkan, dipoto, kirimkan ke WA. Ya,
Nah, kita pakai WA dulu. Ya, sudah? Kalau sudah, yang terakhir pertemuan sebelum kita tutup materi ini itu ada tugas seperti biasa. Tugas ini hanya menulis mufrodat yang tadi yang sudah Bu Ade berikan, yang tadi gak ada gambar-gambar aja. Bu, boleh ditulis digambar dengan gambarnya? Boleh. Nah, ditulis hanya nulis mufrodatnya saja, Latinnya aja, Arabnya aja, boleh. Nah, kalau kalian suka menggambar, silakan digambar, boleh. Akan lebih mengena, akan lebih ingat kalau dengan gambarnya, boleh ya. Bagus sekali, malah tambah kreatif nanti. Terus yang kedua, ini mufradatnya ditulis disertai dengan artinya. Misalnya as-sa'atu (2) jam, as-sa'atul wahidatu (2) jam 1. Seperti itu ya. Seperti biasanya ketika menulis mufradat di kelas 7 ya. Ya. Nah, yang kedua tentunya adalah hafalkan mufradatnya ya, daripada menghafalkan yang sembuh ngelamun apa. Nah, hafalkan, mendendangkan, menyanyikan mufradatnya gitu ya. Ya. Nah, sudah selesai mungkin ini pertemuan pertama pembelajaran daring bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti dengan baik untuk pelajaran bahasa Arab, juga pelajaran yang lain-lainnya ya. Semuanya diikuti dengan baik, dengan senang, dengan ya gitu ya. Boleh bertanya dengan orang-orang yang di rumah, boleh. Boleh buka kamus, boleh mencari kalimat mufradat yang baru, boleh. Ya, memperkaya mufradat anak-anak sendiri nanti gitu ya. Ya, silakan ini ditulis mufradatnya di buku bahasa Arab, jangan dicampur dengan buku yang lain ya. Nanti dibawa buku-bukunya ke sini. Nah, gitu ya. Ya, itu demikian hari ini kita pembelajaran mufradat bab as-sa'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita selalu diberi kesehatan, bahagia selalu, bisa melalui masa ini dengan baik dan tetap bisa belajar dengan semangat ya, dengan bahagia. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita cepat kembali ke pondok alma mater yang kita tercinta ini. Ya, marilah anak-anak, pertemuan pertama ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Ade, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di minggu depan ya, karena kita ketemunya 1 minggu sekali insyaallah gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.